Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Kita bertemu lagi guys. Dan ini guys, Sora digendong mamanya teman-teman. Kita mau keluar ini guys. Halo Sora, kemana kita pak? Kemana kita? Aku pun gak tahu ini Sora. Tanya mama mau kemana kita. Nah ini dia suasananya teman-teman. Mau kemana kalian bang? Gak tahu guys. Ini apa aja kami ini pura-pura sibuk aja ini guys. Yang penting keluar gitu teman-teman. Ini udah jam berapa ini? Jam sekitar 4:30 guys. Jadi bosan kami dalam rumah. Keluarlah kami ini teman-teman. Tapi tujuannya nggak tahu. Nah ini Sora aja masih penasaran. Kemananya kita pak? Nggak tahu, tanya mamamu. Nah ini Sora guys. Sora, dadah dulu, dadah. Halo oma, bilang. Halo tante, abang. Siapa dulu anakku? Jangan sombong. Nah ini istriku, ketawa dia. Ku tanya pulanya, mau kemananya kita? Gak tahu aku katanya. Loh, kau mau kemana kita menurutmu katanya? Ya nggak tahu juga lah, aku bilang guys. Ya udahlah, dapat disitulah kata istriku. Ya udahlah, dapat di situ juga lah, aku bilang. Nah ini dia lampu merah seperti biasanya teman-teman di Jepang ini guys. Rapi dan tertib. Sebelum warna hijau tidak boleh jalan. Kalau jalan gawat. Tengoklah itu tertibnya, padahal udah kosongnya. Gak ada yang mau jalan teman-teman. Luar biasa ya kan guys. Halo guys, jadi ku tanya istriku tadi, kemananya kita ini? Nggak tahu aku katanya. Jadi ibaratnya ini kami ini guys, PPS lah ini teman-teman. Pura-pura sibuk, tapi nggak tahu mau kemana. Mau ke mall lah bang. Pengeluaran nanti guys, pengeluaran nanti di mall itu. Lagian nggak ada mau kita belanja-belanjakan di mall teman-teman untuk minggu ini. Ke taman lah bang. Panas sekali. Masih panas sekali guys. Panas sekali hari ini. Di hari Sabtu ceria ini teman-teman. Jadi bingung kami. Di rumah kami seharian kan pandang-pandangan. Mulai pagi di rumah kan bersih-bersih. Habis bersih-bersih udah nggak ada kami ngapa-ngapain kan. Di rumah kami pandang-pandangan sama Sora. Pandang-pandangan sama istri. Nggak tahu mau ngapain. Lama-lama pandang-pandangan nanti di rumah kan ujung-ujungnya ada nanti masalah teman-teman. Ya kan? Kalau kelamaan pandang-pandangan di rumah aja terus kan tengok-tengokan sama istri, ada aja nanti masalah teman-teman. Ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya berantem. Jadi ayolah entah kemana. Aku bilang tadi guys di awal video tadi kan. Ayolah entah kemana lah kita, yuk jalan-jalan yuk. Aku bilang Sora pun bete ini di rumah. Sora pun apa ini pingin jalan-jalan karena Senin sampai Jumat di rumah kan teman-teman. Jadi minimal Sabtu entah keluar lah gitu teman-teman. Tapi nggak tahu mau kemana ini guys. Mau bikin video aku kan, mau bikin video ini kan. Bingung aku ini. Video apa nanti ini? Apa judulnya? Kalau bikin video-video aja aman ya kan, bisa aja. Judulnya ininya nanti yang bermasalah. Apalah judul video kita ini guys? Karena nggak tahu, nggak ada tujuannya ini. Tapi itulah teman-teman, kita jalanin aja lah ya guys. Ya kalau mantap video ini, mantap. Kalau enggak pun ya maklumlah kalian ya kan guys. Yang penting bertemu kita ya kan teman-teman. Lepas-lepas rindu ya kan. Kalau mantap like kan. Kalau enggak ya apalah, sabar-sabar lah nantilah. Maklumlah kalian di situ. Ini pun yang kami paksakannya ini keluar teman-teman. Karena udah agak sore dia. Udah jam 5. Udah jam 5 ini guys, 5 sore. Jadi udah agak berkurang dia panasnya. Ayolah keluar, ku bilang sama istriku. Karena seperti ku bilang tadi, seharian pandangan-pandangan di rumah, tengok-tengokan ya kan. Ujung-ujungnya yang nggak masalah jadi masalah teman-teman. Dan ini Sora santai dia.
Santai Sora teman-teman. Oke guys, ikutin aja lah ya teman-teman. Entah apapun cerita ini, ikutin lah ya guys. Untuk video kali ini ya teman-teman, ikutin dari awal sampai akhir. Dan ini dia suasananya guys. Kami mutar-mutar ini, jalan-jalan kami ini masih guys. Tapi kami masih berdiskusi nih kemananya tujuan kami. Belum ada titik temunya teman-teman. Kesinilah kita yuk. Ah janganlah, istriku nggak sepakat. Kata istriku, kesinilah kita yuk. Ah janganlah, bengkok pinggangku. Ku bilang jalan-jalan di situ. Jadi di mananya? Jadi masih dalam perdebatan. Kami ini mau kemana teman-teman? Nah ini dia suasananya guys. Mutar-mutar kami nih. Dan Sora sampai tertidur ini. Nah, ku gangguin Sora guys sampai tertidur dia mutar-mutar kami. Pas mau tertutup matanya kan, batu aku pura-pura dimarahin istriku aku. Jangan, biarkan dia tidur katanya. Tengok ini suasananya teman-teman. Sampai tertidur dia. Gak tahu pulaknya mau kemana. Jalan-jalan aja lah kami. Yang penting ada aktivitas. Dan ada video kita ya kan guys. Lepas-lepas rindu ya kan teman-teman. Nah ini dia. Apa ini? Stop kami guys. Ada kereta mau lewat. Palang-palangnya kecilnya, tengok ini. Kayak apa? Apa namanya? Congkel gigi. Tapi rapi kali kan, berhenti semua mobil kan teman-teman. Tengok tuh, manjang antri lurus. Jago kali lah orang ini. Cumananya orang ini bisa gini ya kan? Bisa tertib gini ya kan guys? Palangnya nggak perlu besar-besar. Kecil aja kayak tusuk gigi gini ha. Kalau udah turun dia udah berhenti. Mananya keretanya kok lama kali? Dari mananya arahnya? Oh dari sini arahnya guys. Nah itu keretanya sudah lewat teman-teman. Kereta di Jepang ini banyak kali guys. Karena alat transportasi utamanya di Jepang ini kereta. Baru bus lah. Baru taksi. Itulah teman-teman. Tapi nomor satunya kereta. Tengoklah panjang kan. Antri orang ini kan. Jago kesabaran orang ini berkendara ya kan. Luar biasa. Dan ketemu lagi lampu merah. Banyak kali lah lampu-lampu merah di Jepang ini. Banyak kali guys. Sekali lampu merah 2 menit. Ketemu 5 lampu merah udah 1 jam kita di jalan. Nah ini dia suasananya. Tertib pula itu. Ya kan? Ketemu lampu merah 10. Apa nggak udah 10 menit di jalan? Lama pula ini ha. Padahal apanya? Jalan-jalan biasanya. Jalan-jalan biasa gitu. Ada lagi cuman 5 jengkal. Cuman 5 jengkal tapi ditaruh lampu merahnya. Bisanya kita lompat. Tapi ada lampu merahnya. Sora mana kau? Udah tertidur dia teman-teman. Sah, tertidur dia bah. Keliling-keliling pulanya, enak dirasanya kan. Goyang-goyang badannya kan, sambil goyang-goyang gitu kan dalam mobil kan. Tertidur lah ini. Orang gak ada tujuan. Tidur Sora guys. Atur kalian lah pak katanya. Aku menikmatin aja lah di belakang ini. Gitu kata Sora guys. Atur aja lah, entah kemana pun jadi katanya. Nah ini dia, belum warna hijau. Belum warna hijau, masih merah. Lama kali rusaknya ini. Udah rusak ini istriku. Maju kau Masa lama kali? Oh baru hijau. Tunggu dibilang rusak baru lampu hijau. Dan ini dia suasananya teman-teman. Dan setelah berdiskusi panjang dan alot kami tadi berdebat mau kemana, biar agak dingin ya kan, biar agak dingin. Tapi tunggu dulu, kok ada liu-liu?
Ada liu-liu polisinya. Cemananya? Apa itu? Oh, ambulan. Stop guys. Kalau di Jepang ini ambulan lewat, stop mobil teman-teman. Minggir, stop gitu. Baru meminggirkan mobilnya. Kalau ambulan lewat. Apa istilahnya, prioritas ambulan teman-teman. Berhenti kami tadi. Nggak lampu merah tapi harus berhenti. Nggak berhenti kali pun bisanya, tapi minggir. Kalau ambulan lewat. Dan seperti ku bilang tadi, dapatlah keputusannya apalah dulu biar dingin. Biar dingin dulu kami memikirkan kemananya kami ini. Ngopilah dulu kami guys. Ke warung kopi lah dulu kami santai teman-teman. Singgahlah dulu di warung kopi. Ngopi-ngopi lah dulu ya kan. Ngopi sore ya kan guys. Biar agak encer. Dan disinilah kami ngopi. Rame istriku. Itu di depan itu teman-teman. Di depan inilah kami ngopi guys. Rame. Kok tumben di warung ini rame? Biasanya nggak rame-rame kali. Sama tujuan orang ini. Orang ini linglung juga orang ini. Linglung juga aku rasa orang ini ya kan guys. Ngopi juga. Mau jalan-jalan nggak ada arah. Jadi ngopi. Sora, ngopi dulu anakku. Ngopilah dulu kita yuk. Bangun dia teman-teman. Pas digendong tadi bangun dia. Nah ini dia. Cute, Sora. Hoi. Hoi. Buka kompengmu, nanti nampak opung, nanti nampak nenek di kampung. Kok masih pakai kompeng Sora? Udah besar. Nah ini dia suasananya teman-teman. Sora, hey anakku. Dan ngopi-ngopilah dulu guys. Mau ku videokan kan banyak orang. Segan aku. Nanti entah cemana kan jadi masalah ya kan guys. Banyak orang. Di samping-samping kami pun banyak orang. Di depan kita itu pun tadi banyak itu. Tapi kok udah tinggal satu. Nah ini kopi kami teman-teman sudah datang. Tapi aku agak lapar ini. Makanlah dulu dikit. Isi lambung biar enak ngopi. Dan cepat kali kau menghilang pak, kata Sora. Baru makan sebentar udah menghilang kau katanya. Menghilang, aku langsung ke depan sana merokok guys. Di sini kan nggak boleh sembarangan merokok. Jadi harus keluar aku teman-teman. Nah itu dia suasananya. Sora sampai kaget. Baru sebentar makan udah menghilang kau katanya. Nah ini dia suasananya guys. Santailah dulu di warung kopi. Oke teman-teman, sudah selesai kita ngopi guys. Lama kami tadi di situ, lama. Menunggu-nunggu agak sepi kan biar enak memvideokan kan. Nggak sepi-sepi, tambah banyak orang. Ya udahlah, cabutlah kita istriku, ku bilang. Ayolah cabutlah, ku bilang. Pulanglah kita, nanti kemalaman ya kan. Ini aja udah agak gelap ini. Udah jam 6:30 lewat ini. Tapi mendung ini. Tapi walaupun mendung gini guys, panas ini, gerah. Bukan panas cemana ya. Gerah ini teman-teman, gerah kali. Gak enak lah pokoknya. Gak enak teman-teman. Nampaknya aja ini segar. Mendung-mendung segar. Gerah ini guys. Tapi mendung. Jadi pulanglah kami teman-teman. Ini kita sudah sampai di rumah kita guys. Ya seperti inilah dulu. Macam mana? Macam mana mau dibikin? Inilah dulu video kita. Yang penting lepas rindu ya kan Sora? Sora. Dadah dulu oma-omanya, tante-tantenya, abang-abangnya. Dadah dulu Kiuk. Bukalah kompengmu itu. Istriku. Bukakan kompengnya itu. Nanti nampak opungnya nanti marah. Dan kita sudah di dalam rumah guys. Oh langsung lari dia. Awas kau jatuh.
Oke guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, terima kasih sudah mengikuti aktivitas video kita. Walaupun videonya ini nggak tahu aku video apa teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, nggak ada tujuan kami teman-teman. Nggak tahu mau kemana kami di hari Sabtu ceria ini. Kalau ke mall pengeluaran, ya kan? Kalau mau main-main di luar di taman masih panas tadi guys. Makanya kami keluarnya tadi sore-sore. Dan singgah kita di warung kopi tadi guys. Setelah banyak kami keliling-keliling, jalan-jalan aja kami sampai sore pun tertidur. Singgah kami di warung kopi, mau memvideokan suasana di situ. Aku tadi di warung kopi tadi banyak orang, nggak enak aku memvideokan, ya kan? Nanti nggak enak ya kan guys. Jadi itu aja lah. Lanjutlah kami jalan-jalan lagi guys, keliling-keliling menunggu sore. Sampailah kami di rumah malam ini teman-teman, malam jam 7. Sampailah kami ke rumah jam 7. Udah gelap kalau jam 7 guys. Karena cuaca juga mendung, agak hujan tadi. Jadi nggak tahu aku judul apa ini. Apalah judul video kita ini guys. Bingung aku, cuman suasana jalan-jalannya tadi di dalam mobil terus ya kan. Apa ini ya? Kalau kata Sora, video masuk angin pak. Videomu masuk angin kali ini. Macam mana mau dibikin? Nggak ada kita keluar-keluar tadi anakku. Aku bilang ke mall kita. Takut nanti koyak nanti kantongnya kan. Ke mall ya kan pasti ada itu entah dibeli-beli ya kan guys. Jadi seperti inilah video kita dulu guys. Oh apa guys, inilah menambah durasi ya kan, biar jangan cepat kali kita bubar. Biar jangan cepat kali kita cabut ya kan. Apa kemarin kan di video sebelumnya ya, terakhir sebelumnya ini kan mobil kami maintenance ataupun lagi di di servis. Jadi berapalah biaya servis yang harus kami bayarkan? Biaya servis mobil kami ini teman-teman di Jepang. Berapakah yang harus kami bayarkan? 2 tahun sekali kan? Kalau di Jepang ini kan 2 tahun sekali kalau servis mobil teman-teman. Itu udah aturannya. Sudah aturan lalu lintasan. Peraturan di sini lah, gitulah kira-kira. Wajib 2 tahun sekali harus servis mobil. Penjelasannya di video sebelumnya kan udah aku jelaskan ya kan. Sekarang berapanya harganya? Pembayaran lah sekarang. Mau pembayaran lah kami besok. Servis mobil kami mau pembayaran. Kebetulan kami menservis mobilnya ini ke tempatnya teman istriku. Jadi agak murah dia. Jadi beda-beda dia. Beda-beda tempat servis, beda-beda harganya. Tapi nggak jauh-jauh kalinya harganya guys. Dan kebetulan kami servis di tempat teman istriku dengan harga yang murah lah. Mungkin kami lah yang paling murah. Tapi nggak tahu juga lah. Mana tahu ada yang paling murah lagi kan. Ada yang tinggal di Jepang ini. Mana ada sampai segitu. Aku yang udah 80 tahun di Jepang ini nggak segitu harganya. Mana tahu ya kan. Ini kami ya kan. Biar ku tunjukkan sama kalian. Udah disiapkan istriku, uangnya besok mau dibayar. Berapanya? Kita hitung sama-sama. Mana uangnya istriku? Oh ini. Oke guys, ini guys. Jadi besok mau dibayarkanlah servis mobil kami. Dan berapalah yang harus dibayar. Nah, ini dia kwitansinya. Kututup dulu nama perusahaannya. Kututuplah pulaknya. Nggak boleh di sini asal-asal apa. Asal-asal nunjukin. Nanti bahaya. Nah, 132.000 yen. Berapa bang 132.000 yen? Kita hitung sama-sama.
Kalau mata uang Jepang sekarang 1 yen itu sekarang ini 110 rupiah. Berarti kalau 10.000 yen, ini 10.000 yen berarti 1.100.000. Tapi kita main cepat aja, main sederhana aja kita ya kan. Kita genapkan aja 1 juta. Inilah dia guys yang biaya mobil kami. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta, 11, 12, 13 juta 200. Biaya servis mobil kami di Jepang 13 juta 200 satu kali dalam 2 tahun. Naik kolesterol guys, ya kan? Naik asam lambung. Servis mobil sampai 13 juta 200. Atau aku aja yang baru tahu ini, atau cemana ya kan? Mungkin yang udah punya mobil apa aja ya kan, biasa aja ya kan. Di Indonesia samanya ya kan, di Indonesia sama juga nya kurasa ya kan. Bahkan kalau di tempat kita Indonesia ada yang 6 bulan sekali servis ya kan guys, dengan harga yang mahal juga ya kan teman-teman. Bisa jadi ya kan di Indonesia lebih mahal, tapi yang kita bicarakan ini kan mobil kami dan di Jepang ini servis mobil 2 tahun sekali 13 juta 200 teman-teman yang harus dibayarkan. Dan itu beda-beda, beda tempat servis, ada yang 15 juta, ada yang 14 juta. Dan ini kebetulan kenalan istri, teman istri teman-teman. Jadi dia agak mereng lah, dia agak mereng pembayaran. Itu servis aja bang? Enggak, adalah yang diganti-ganti, ganti oli, ganti ini. Aku nggak tahu pula mobil-mobil ini. Pokoknya adalah yang diganti-ganti. Bukan cuman dikasih dibersih-bersihkan, ditiup-tiup aja. Enggak bersih. Baru mesinnya dilap-lap, baru agak dicongkel-congkel dikit. Enggak, ada diganti. Di Jepang ini safety teman-teman. Makanya udah habis servis sekarang, ya udah sampai 2 tahun itu, ya udah nggak ada lagi servis, nggak akan mogok itu mobil kami itu selama 2 tahun, nggak akan mogok. Ini masalah mesin ya, bukan masalah body. Kalau body enggak lah, beda lah itu. Kalau kita nabrak tembok, body mobil kita peyot, bukan itu, enggak. Ini masalah mesin. Selama 2 tahun nanti mulus itu teman-teman, nggak ada mogok-mogok, remnya bagus, enak dibawa gitulah kira-kira. Karena 2 tahun yang lalu pun sampai sekarang bagus mesinnya. 2 tahun yang lalu kan servis juga. Nah sampai sekarang udah 2 tahun bagus teman-teman. Bukan cuman servis-servis gitu, enggak, diganti-ganti semua. Ini di sini sistem ganti. Oh ini nggak layak, ganti. Oh ini udah selesai nih, ganti. Nggak ada dibersih-bersihkan, dikasih dibersih-bersihkan, ganti. Makanya harganya bisa bikin asam lambung naik. Aku kan nggak ngerti mobil, aku kan nggak ngerti apa-apa, cuman kok ngeri kali ya biayanya. Gitulah teman-teman, seram juga ya punya mobil di Jepang ini. Biaya servis, biaya pajak, banyak kali biayanya. Itulah teman-teman, jadi besoklah mau dibayarkan ini 13 juta 200 lah biaya servis mobil kami. Kalau kalian kemarin ada yang nanya juga kan, berapa biaya servis di Jepang mobil? 2 tahun 1 kali 13 juta 200 biayanya. Tapi itu beda-beda, seperti aku bilang tadi, beda-beda. Beda tempat servis, beda juga biayanya guys. Oke teman-teman, lumayan ya kan, nambah-nambah durasi kan. Lumayan kan, nambah-nambah durasi cerita kita untuk di hari ini kan guys. Nah teman-teman Endra Story, jadi terima kasihlah sudah menonton. Tibalah kita di akhir video teman-teman. Dan kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak bagus lah di dalam video ini,
ataupun informasi-informasi yang tidak masuk dalam pikiran, ya mohon maaf lah ya kan, karena apa yang ku jalanin, apa yang ku lihat, apa di sini, ya itulah yang ku bilang, yang ku sampaikan, termasuk biaya servis mobil ini. Kalau ada yang bertolak belakang, mana ada sampai di situ, aku udah 100 tahun di Jepang ini, gak ada macam-macam gitu. Mau servis besok pun bisa. Kami di sini di Jepang setiap hari servis, 3 bulan sekali, mana tahu ada juga gitu kan. Atau murah juga nya di Indonesia 6 bulan sekali 10 juta biaya servis, murah juga nya. Mana tahu ada yang macam gitu ya. Aku mana tahu, aku cuman inilah biaya servis 2 tahun sekali di Jepang, itu aja. Jadi minta maaf ya kan teman-teman, dan sehat selalu lah ya guys. Ya teman-teman Endra Story, seperti inilah dulu video kita. Macam mana mau ku bikin, ya kan? Gak apa, mau keluar ya itulah aku bilang tadi, panas. Terakhirnya di rumah-rumah terus kami kan, pandang-pandangan, lihat-lihatan. Takutnya lihat-lihatan kami ya kan, nanti cerita-cerita ini jadi masalah. Ujung-ujungnya masalah. Kelamaan sama lihat-lihatan kan, membusuk sama di rumah kan, sama-sama malas pula bawaannya kan. Malas bawaan hari ini karena libur kan, malas bawaan, pandang-pandangan, udah. Jadi tuh guys, ada aja nanti yang dibahas yang menjadi masalah. Daripada gitu, keluarlah kami jalan-jalan, gak tahu mau tujuannya apa. Yang penting keluar dan singgah tadi di warung kopi. Tapi seperti ku bilang tadi, banyak orang gak enak memvideokan. Itu teman-teman, untunglah ada ini, mau membayar biaya servis ini, bisa kita sepil, bisa aku kasih lihat kalian biaya servis mobil kami yang kemarin, harganya 13.200.000 kalau dirupiahkan, dan jangan juga dibanding-bandingkan. Oke guys, sampai jumpa di cerita Endra Story selanjutnya dengan video yang lebih bagus lagi dan yang lebih baik lagi. Guys, sehat selalu, sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye. Mana mama masak? Bye-bye. Bye-bye. Mama Sora masak guys. Bye-bye. Yeay. Emak, bapak.